kita lihat temperaturnya berubah, hidrogennya, molarnya tetap sama. Plotnya juga sama di sini. Nah, ini adalah kelemahan yang kedua yang bisa dibuktikan berdasarkan case study. Ini adalah kelemahan reaktor konversi, karena reaktor konversi adalah shortcut reaktor yang hanya memerlukan data konversi saja. Gitu. Oke, selanjutnya kita sudah memvariasikan ini steam to CO ratio dan temperatur feed. Oke, kita anggap pengenalan tentang coefficient reaktor sudah sampai di sini. Baik, untuk reaktor Gibbs kita mulai kembali, atau untuk mempermudah kita buka yang tadi ya, supaya tidak kerja dua kali. Kita buka case, tadi disimpan di mana itu? Oke, sini mungkin switch ya, kita ganti ke sini. Nah, kita save as karena feednya sudah sama, kita tidak perlu menambahkan feed lagi. Ini kita anggap Gibbs ya, Gibbs yang kedua ya. Nah, ini kita hapus saja item ini karena kita hanya perlu feed ini. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan komponen list, fluid package. Jadi kita langsung ke simulasi. Lalu kita tambahkan reaktor Gibbs, cari Gibbs, tambahkan di sini. Nah, lalu kita definisikan reaktor Gibbsnya itu, akan kita kasih nama Gibbs reaktor. Nah, inletnya kita pilih feed yang sudah ada, vapor outlet dan liquid outletnya sama seperti tadi, dan klik product. Oke, baik, sudah oke. Nah, ada hal yang menarik di sini. Untuk Gibbs reaktor itu sebetulnya kita bisa pilih apakah kita akan menggunakan reaction atau tidak. Contohnya di sini untuk reaction kita bisa pilih tipenya apa. Apakah no reaction, apakah specify, kita spesifikasikan reactionnya, atau Gibbs reaction only. Yang dimaksud Gibbs reaction, kita cukup menambahkan komponennya saja, nanti HISIS akan menentukan sendiri reaksi apa yang akan terjadi. Selama kita sudah mendefinisikan komponennya. Dengan cara apa? Dengan cara meminimalkan energi bebas Gibbs. Nah, ini kalau kita ingin mendefinisikan supaya lebih detail, kita bisa specify. Tapi ketika kita klik ini, dia jadi membutuhkan reaction set, dan dia memberikan inputan baru untuk memilih set reaktor apa. Set reaksi apa yang kita gunakan. Jadi kita pilih Gibbs reaction only. Nanti, ini akan jadi kelebihan. Nah, ini sebagai bukti di properties, misalkan reactionnya saya hapus ya, ini saya hapus, delete set. Enggak, berarti reaction kita sudah tidak punya, tapi di sini Gibbs reaktor tetap baik-baik saja karena tidak membutuhkan reaction. Oke, lanjut. Dia sudah terhitung. Kalau kita lihat worksheet ketika 350, lihat compositionnya, hidrogennya 0,2846. Mirip, walaupun kita tidak mendefinisikan reaksi, tapi tadi hasilnya mirip ya, 0,28 untuk convection reaktor pada 350 derajat. Ketika kita ubah ke 300, maka komposisinya jadi 0,29. Temperatur turun, produk hidrogen naik, atau konversinya naik. Artinya ini sesuai dengan prinsip dalam kesetimbangan, khususnya untuk eksotermis. Ketika temperatur turun, konversi naik, temperatur naik, konversi turun. Oke, kita kembalikan ke 350. Nah, untuk ini kita coba
kita ingin mendemonstrasikan bagaimana pengaruh temperatur terhadap konversinya terhadap hasil H2-nya. Kita klik case study, kita tambahkan case study. Nah, kita kasih nama dulu case study-nya. Case study 1 TPS H2. Oke. Kita double klik untuk kita setup. Kita tambah feed, kita ubah temperatur. Kita jadikan temperatur sebagai independent variable. Kemudian kita dependent variabelnya itu adalah vapor product, komposisi yang ada di vapor product, molar flow dari hidrogen. Oke, dan nah, kita variasikan. Ini misalkan dari 200, tadi ini current value ya, bukan starting. Kalau startnya anggaplah 200 menjadi 400 dengan step size-nya 50. Kita akan dapat 5 data, kita hitung, run, kemudian kita menghasilkan plot. Plotnya semakin temperaturnya naik, maka konversinya semakin turun ya. Berbeda dengan hasil konversi yang tetap dia di angka 80 ya, walaupun temperaturnya sudah diubah ya. Jadi itu kelebihan Gibbs reaktor dibanding convection reaktor. Selanjutnya ini sepertinya sudah cukup ya, tidak perlu karena sudah diwakili oleh temperatur. Nanti silakan coba sendiri jika ingin membuktikan. Kemudian saya ingin memperkenalkan fitur adjust. Apa itu fitur adjust? Nah, coba misalkan kalau ditanya di sini kita tahu konversi. Konversi di sini kita bisa lihat hidrogen itu 0,2846. Artinya kalau kita ingin menghitung konversi, berarti rumus konversi itu berarti C in ya dikurangi C out, kemudian C in kurangi C out itu artinya berapa banyak CO yang bereaksi dikurangi dibagi C in. Nah, itu nanti akan menjadi konversi. Kalau ingin berubah jadi persen, maka dikali 100, nanti akan jadi persen. Itu rumusnya. Sementara di sini kita tidak mendapatkan konversinya. Ya. Oke. Bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa menghitung. Sebelum adjust, kita definisikan dulu spreadsheet, karena di sini ada juga pengenalan fitur spreadsheet. Harusnya mungkin ini tertukar itu. Kita tambahkan, munculkan palet, kita cari spreadsheet. Nah, ini spreadsheet, kita tambahkan di sini. Nah, ini bisa diubah, tapi saya tidak akan mengubahnya. Langsung klik 2 kali. Nah, ini kita ada beberapa cara bisa tambahkan variabelnya, atau saya lebih suka langsung di spreadsheet-nya supaya saya bisa memberi nama. Ini misalkan saya C-in itu adalah CO yang masuk dari feed, kemudian C-out, kemudian ini adalah konversi. C-in-nya kita tambahkan di dalam feed, tambah variabel. Jadi sebetulnya ketika kita buka spreadsheet ini, kita bisa menambahkan variabel apapun yang sudah ada di perhitungan HISIS. Ya, mau di sini, mau kita tulis teks atau kita tambahkan variabel bisa. Ya, ini tidak bisa karena sudah ada isinya. Kalau belum ada isinya, dimanapun bisa ditambahkan variabel. Nanti akan masuk nilainya ke sini. Nilai itu nanti yang akan kita gunakan untuk menghitung
nilai apapun yang kita inginkan. Dalam hal ini kita ingin konversi, maka kita perlu data C-in dan C-out. Maka kita cari itu di variabel yang tersedia. Nah, C-in itu adanya di feed, maka kita cari feed, kita cari composition, molar flow, kita boleh, kalau molar flow semuanya molar flow, CO molar flow-nya berapa? Langsung muncul 100 ya. Di sini sudah diberi nama, otomatis variabelnya ada namanya. CO-nya adalah CO yang ada di vapor. Kita lihat composition-nya, molar flow dari CO. Oke. Dan segini, ini hasil hitungan. Nah, warnanya beda ya. Conversion, rumusnya tadi C-in kurangi C-out dibagi C-in kali 100 ya. Berarti sama dengan B2 dikurangi B3 dibagi B2 dikali 100. Enter. 71,14. Nah, variabelnya karena belum dikasih nama, kita bisa definisikan namanya. Conversion. Oke. Nah, ini spreadsheet-nya sudah ada. Jadi spreadsheet ini nanti akan, spreadsheet ini memiliki ada 6 nilai. Ada nilai ini, totalnya ada 6. Nanti akan muncul. Nah, kita bisa mengadjust nanti menggunakan spreadsheet ini. Jadi dalam HiSys, spreadsheet itu dianggap sebagai suatu objek yang memiliki variabel. Nah, itu yang kita manfaatkan. Nah, untuk mempermudah, nanti supaya kita mempermudah adjust-nya, kita tambahkan tabel. Caranya adalah klik kanan, show table. Sebelum itu saya ingin demonstrasikan dulu bahwa setiap objek, stream maupun reaktor, itu kita bisa tambahkan tabel sebetulnya. Klik kanan, show table. Nah, tabelnya akan muncul. Sama, reaktor juga, klik kanan, show table. Nah, seperti itu. Nanti kita bisa ubah-ubah, kita bisa atur, kita ingin menampilkan apa saja. Apakah kita mau menambah variabel, kita bisa pilih dari yang tersedia, atau kita bisa menghapus variabelnya. Ya. Dalam hal ini misalkan kita ingin melihat variabel apa di dalam feed, kita ingin melihat composition dari CO. Bukan. Conversion. Langsung saja mungkin. Kita ingin mengubah temperatur ya. Jadi kita nyalakan saja temperatur, tapi ini dihapus. Remove variation. Ya. Remove variable maksudnya. Jadi untuk adjust ini, saya ingin coba mengatur-ngatur temperatur demikian sehingga agar konversinya sesuai dengan keinginan saya. Oke. Nah, itu konversi itu adanya di sini. Kita bisa munculkan tabel. Kalau spreadsheet, ketika di show table, dia tidak langsung muncul nilainya karena kita harus memilih apa yang ingin kita tambahkan. Dalam hal ini saya ingin menambahkan konversi saja. Ingin tahu nilainya, konversi saja. Oke.